Korupsi di Indonesia ini udah merajalela, baik korupsi Chromebook, korupsi dana apapun, bahkan sekarang KPK udah membidik orang-orang tanda kutip pakai agama. Pertanyaannya adalah bagaimanakah Islam memandang terhadap korupsi? Silahkan kepada Ustaz Ali Chandra untuk membahas hal ini. Korupsi itu menyusahkan dirinya sendiri, menyusahkan orang lain, menyusahkan keluarga, bahkan menyusahkan seluruh negara. Kenapa? Pertama, karena korupsi itu akan menjadikan negara rugi banyak hal. Yang kedua, dengan korupsi akan semakin terjadi kesenjangan sosial di antara orang miskin dan orang yang kaya. Yang ketiga, orang-orang miskin akan semakin sulit mendapatkan akses jasa dan pelayanan. Yang keempat, angka kriminalitas akan bertambah. Dan yang kelima, moral bangsa Indonesia jika sampai menjadi sebuah budaya maka akan dipertaruhkan di mata dunia. Padahal sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta di antara kalian itu dengan secara batil. Tetapi kenapa masih banyak orang korupsi? Dan mari kita simak lagi firman Allah di ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian dengan cara batil. Simak kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ternyata perintah untuk tidak memakan secara batil itu adalah perintah untuk orang-orang yang beriman saja. Maknanya apa? Maknanya kalau dia masih memakan harta orang lain dengan batil, masih mengambil harta milik orang lain dengan tidak benar, fix dia bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustaz Ali Chandra setelah beliau menjelaskan panjang lebar. Kalau menurut saya pribadi selaku host, maka korupsi itu tidak hanya dipandang karena agamanya, tapi juga kita harus memangkas yang namanya kesempatan. Dengan cara apa? Satu, memangkas kesempatan dengan cara transparan. Harus transparan uangnya, harus transparan sistemnya. Jadi sistemnya jelas, bahkan kalau bisa seluruh Indonesia bisa melihat bahwasanya uang itu yang masuk berapa, untuk apa kemanfaatannya, itu yang pertama. Yang kedua, teknisnya. Dan yang ketiga tentunya adalah hukumannya. Setelah jelas, maka selanjutnya yang keempat adalah baru agamanya.